Keuskupan Pangkal Pinang, Surat Gembala Prapaskah tahun 2023, Uskup Keuskupan Pangkal Pinang. Umat Keuskupan Pangkal Pinang yang terkasih, semoga Tuhan memberimu damai, semoga pulau-pulau bersuka cita. Bersama dengan seluruh gereja, pada hari Rabu 22 Februari 2023, kita akan memasuki masa Prapaskah. Masa Prapaskah adalah masa yang penuh rahmat, masa dan kesempatan bagi kita semua untuk lebih membuka hati kita kepada Tuhan. Masa Prapaskah juga selalu kita maknai sebagai masa pertobatan. Berbagai pula tapa berupa pantang dan puasa kita lakukan, bukan demi pantang dan puasa itu sendiri, melainkan dalam rangka pertobatan dan perubahan hati, yaitu perubahan orientasi hidup kita, agar kita berubah dari orang yang berpusat dan memikirkan diri sendiri menjadi orang yang lebih terarah kepada Allah dan sesama, terutama kepada mereka yang menderita. Pada tahun ini kita memasuki masa Prapaskah ketika kita sedang merayakan tahun syukur 100 tahun Keuskupan Pangkal Pinang. Kita juga ingin mengisi tahun syukur ini dengan mengadakan refleksi dan evaluasi diri kita atas upaya kita bersama agar kita semakin berpusat kepada Kristus, membangun komunion, persekutuan dan persaudaraan kita, dan melaksanakan misi perutusan Kristus. Selama masa Prapaskah ini, kiranya baik kita memberi perhatian pada aspek pertobatan dalam 3 hal itu. Kita diajak untuk bertanya tentang pertobatan apa yang perlu dilakukan agar kita semakin dekat dengan Kristus, makin rukun satu sama lain, serta mampu mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah secara konkret dalam hidup kita. Pertama, berkaitan dengan tema berpusat pada Kristus. Kita bertanya tentang 2 aspek, yaitu pengetahuan dan relasi kita. Apakah yang masih perlu kita secara masing-masing lakukan agar kita semakin mengenal Yesus? Bahwa Ia adalah seorang pribadi yang mudah tergerak oleh belas kasihan melihat mereka yang lapar dan menderita. Bahwa di salib pun Ia mengampuni mereka yang menyalibkannya. Bahwa di tengah segala kesibukan, Ia seringkali mencari tempat yang hening untuk berdoa. Bahwa Ia mewariskan kepada kita sesuatu yang amat berharga dan amat penting, yaitu perayaan Ekaristi. Apakah kita mencintai Ekaristi yang merupakan pusat peribadatan kita? Pertobatan apa yang perlu dilakukan agar perayaan Ekaristi mingguan kita rayakan dengan baik, agar khususnya dalam perayaan Ekaristi harian di paroki-paroki dihadiri makin banyak umat, agar relasi kita dengan Tuhan semakin erat. Dalam refleksi Bapak Uskup waktu kami retret di Pematang Siantar, beliau mengatakan bahwa seluruh umat di Keuskupan Pangkal Pinang misa harian itu jauh bawah dibandingkan dengan keuskupan-keuskupan lain di Indonesia. Itu refleksi Bapak Uskup untuk kita semua. Awalnya beliau berpikir mungkin hanya 1-2 paroki, tetapi setelah keliling semua paroki, lalu beliau mengatakan rupanya umat Keuskupan Pangkal Pinang belum mencintai Ekaristi harian.
Mungkin di masa prapaskah ini pertobatan ini kita butuhkan. Tentang membangun komunio atau persekutuan. Persekutuan Allah Tritunggal yang kita imani adalah Allah yang murah hati dan maha rahim. Pertobatan seperti apa, puasa dan pantang macam apa yang perlu kita lakukan agar keluarga, KBG, kelompok-kelompok kategorial dan paroki dapat menjadi kelompok yang murah hati, memiliki kepekaan dan perhatian satu sama lain, rela berbagi, khususnya bagi anggota yang lemah dan menderita. Pertobatan apa yang perlu diupayakan agar kita bersedia saling mengampuni satu sama lain, mengupayakan perdamaian, rekonsiliasi antar saudara-saudari kita. Kelompok yang masih sampai hari ini sering berselisih paham. Yang ketiga, tentang melaksanakan misi. Kita tidak ingin menjadi gereja yang tertutup dan sibuk mengurus diri sendiri. Gereja perlu keluar untuk melaksanakan misi, mewartakan dan mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah sebagaimana dilakukan Yesus selama hidupnya. Solider, menolong orang menderita, menyembuhkan orang sakit, mengampuni orang berdosa, dan lain-lain. Kita mengetahui bersama tentang yang demikian dihadapi dunia aktual sungguh sangat kompleks. Penderitaan memiliki wujud yang beraneka ragam. Orang miskin, korban aksi kekerasan dan perang, mereka yang kesepian, para pengungsi, korban perdagangan manusia, bumi yang diperkosa, dan lain-lain. Kemarin siang saya kunjungi satu rumah, ada orang tua yang mengatakan, "Romo, saya sangat kesepian." Begitu katanya. Kenapa? Anak-anak saya sudah pergi semua, tinggal saya sendiri. Mungkin kepada orang-orang seperti ini juga perlu kita datang untuk mengunjungi mereka. Marilah mulai dengan mereka yang paling dekat dengan tindakan-tindakan sederhana sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Pada kesempatan yang baik ini, saya dalam kurung Bapak Uskup Bangka Pinang ingin meneruskan himbauan dari Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia agar kita memberikan bantuan dana bagi korban gempa bumi di Turki dan Syria yang telah menelan puluhan ribu korban. Atas dasar surat gembala inilah, maka tadi pengantar pembukaan tadi sebelum misa saya katakan di depan pintu ada kotak untuk donasi bagi saudara-saudari kita yang ada di sana. Jangan pikir dia agama apa, tetapi dia adalah bagian dari sesama manusia. Unit-unit pastoral dipersilahkan menentukan caranya masing-masing, kolektif kedua atau dengan cara yang lain, untuk mengumpulkan dana dan mengirimkannya ke keuskupan untuk selanjutnya dikumpulkan ke KRI melalui Caritas Indonesia yang akan menyalurkannya melalui jaringan Caritas Internasional. Setelah gempa, lalu di Syria ada seorang yang diwawancarai. Dia mengatakan begini, kalau seandainya gempa ini terjadi di negara Eropa, mungkin banyak mata akan melihat ke sana dan memberikan bantuan. Tetapi gempa ini di Syria, tidak ada mata yang memandang kepada kami. Lalu dia mengatakan itu. Sudah bertahun-tahun kami hidup dalam perang saudara. Belum selesai penderitaan kami ditimpa lagi dengan bencana gempa bumi. Mari Bapak Ibu, kita juga menunjukkan cinta kita bagi saudara-saudara kita yang ada di sana, apapun agamanya. Yang penting kita menolong mereka secara tulus.
Umat Keuskupan Pangkal Pinang yang terkasih, dalam pesannya untuk masa Prapaskah 2023 ini, Paus Fransiskus mengingatkan kita semua, masa puasa dan tobat mengantar kita pada Paskah. Retret selama masa Prapaskah bukanlah tujuan pada dirinya sendiri, melainkan sarana untuk mempersiapkan kita agar kita dapat mengalami sengsara dan salib Tuhan dengan iman, harap, dan kasih. Dengan demikian, kita akan sampai pada kebangkitan Paskah Tuhan. Semoga masa Prapaskah tahun ini menjadi masa yang penuh rahmat bagi kita semua. Semoga aneka pertobatan yang diupayakan selama masa Prapaskah menjadi persiapan yang baik untuk kita semua, agar kita dapat ikut serta dalam kebangkitan Kristus yang mengalahkan dosa dan kematian. Tuhan memberkati kita semua. Pangkal Pinang, 22 Februari 2023, tertanggal Adrianus Sunarto FM, Uskup Keuskupan Pangkal Pinang. Amin.